Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pada pagi yang sangat indah ini kita dapat bersua kembali dalam acara yang pasti kita tunggu-tunggu kehadirannya, yakni nikmatnya sedekah. Semua kita para pecinta nikmatnya sedekah pun dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pagi ini, di Selasa ini, alhamdulillah sudah hadir tengah-tengah kita. Di samping saya yang pastinya sudah nggak asing lagi untuk kita lihat, untuk kita kenal, yakni Syekh Ali, yang insya Allah nanti akan menemani kita bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur untuk kajian kita pagi ini, yakni ikhlas. Apa itu ikhlas? Bagaimana dan upaya ikhlas itu caranya bagaimana? Insya Allah nanti bersama dengan Syekh Ali akan menjelaskan secara gamblang tentang ikhlas. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, persiapan untuk kita sebentar salat. InsyaAllah habis salat kita akan banyak bahas tentang ikhlas, rahasia ikhlas, bagaimana cara syaitan merusakkan ikhlas kita, dan banyak hal kita akan bahas. Saya mohon kepada hadirin dan pemirsa di rumah disediakan dan disiapkan satu lembar kertas atau dua lembar, sekalian pulpennya. InsyaAllah kita banyak akan bahas beberapa poin yang perlu ditulis. Karena ilmu ini yang kita belajari sama-sama, kalau tidak diikatkan dengan tulisan, bubar, hilang, bisa dilupakan. Agar ilmu insyaAllah bermanfaat. Oleh karena itu, dalam waktu ini yang singkat sebelum azan, marilah kita sama-sama membuka pengajian majlis kita ini, agar Allah memberikan keberkahan, menjadikan majlis ini insyaAllah ma'mur dan maqbul, dan bermanfaat bagi seluruh pemirsa dan seluruh masyarakat di Indonesia maupun di luar Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma 'allimna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan tayyiban waj'al 'amalana 'amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu bermanfaat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang membawa kami selamat dunia akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami ilmu yang membawa kami menuju surgamu dan ridhamu. Ya Allah, ya Allah, berilah kepada kami amal-amal ahli ikhlas, amal-amal ahli ikhlas. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami, khususnya jamaah Masjid Nada TPI dan pemirsa yang hadir di sini atau maupun di rumah. Ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya, karena sesungguhnya Allah menerima amal-amal orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan kembali nanti setelah kita mendengarkan kumandang adzan yang berikut ini. Berlaku untuk wilayah DKI dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Mudah-mudahan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi hamil 2 bulan. Mau saya doain, tapi mau sedekah dulu nggak? Nah, mana coba sedekah dulu? Yang penting. Makasih Ustadz ya. Subhanallah, ini hamil yang keberapa? Hamil yang keempat Ustadz. Hamil yang keempat? Iya, alhamdulillah. Oh, nambahin lagi. Pemirsa, kalau hamilnya mau lancar, beranaknya mau lempeng, begini nih sedekah nih, kayak ibu ini. Bener Ustadz. Yo, saya doain. Saya sedekah Ustadz ya. Alhamdulillah mobil saya habis oli 3 hari, nggak ada olinya.
Enggak ada kecelakaan apa, selamat Ustadz. Waktu Ustadz di Pusri itu nah. Jadi saya kan memberikan sesuatu pada waktu di Pusri Palembang. Niat saya tidak sebesar itu, tahu habis di dompet saya serahkan semua waktu itu. Alhamdulillah Ustadz, kalau enggak kan nabrak orang coba berapa. Subhanallah, Alhamdulillah Ustadz. Pemirsa kita doain ayo. Ya. Mudah-mudahan Ibu siapa namanya? Ibu Lestari Ujianti. Bapak? Khalil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Ibu Lestari Ujianti dan Khalil dan Pak Khalil mudah-mudahan kehamilan anak yang keempat ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dilancarkan proses nanti persalinannya dan mudah-mudahan anak yang sekarang menjadi penghafal Al-Qur'an. Amin. Insyaallah mudah-mudahan. Pak Khalil, coba beri nasihat kepada pemirsa tentang sedekah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kaum muslimin dan muslimat, bahwa sedekah itu sangat-sangat luar biasa. Saya bekerja di perkebunan pada waktu itu, dengan sedekah-sedekah alhamdulillah karir saya naik. Kemudian lagi alhamdulillah kami juga bisa berangkat ke Tanah Suci dengan sedekah. Dan sekarang ini kami punya TPA dan TPA kami ini alhamdulillah syukur target kami punya cita-cita. Anak-anak kecil ini kami bina kalau mereka lulus sekolahnya di Ustadz Yusuf Atul. Katanya gratis kalau hafal 2 juz. Oh benar, iya, betul. Berserta zikirnya ada saya Ustadz, ada, dan baik. Quran. Baik, Quran saya baik. punya gitu. Subhanallah. Baik, ya Khalil, selamat jalan. Terima kasih, Ustadz. Mudah-mudahan barokah semuanya perjalanan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah sama-sama kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Satu harapan kita semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang kepada jamaah dari Palangkaraya yang sudah ada di tengah-tengah kita di Masjid An-Nida yang kita cintai ini, dan juga kami ucapkan selamat datang juga dari jamaah-jamaah lainnya dan juga pemirsa yang pagi ini sudah menyalakan layar kaca Anda pecinta nikmatnya sedekah. Pemirsa yang dirahmati Allah, baik kita lanjutkan kembali. Tadi Syekh Ali sebelum adzan memberikan kepada kita satu apa saja yang membuat rusak keikhlasan kita. Dan apa sih ikhlas itu? Terkadang kita sering berkata begini, ya sudah saya mah ikhlas saja, nggak apa-apa, gimana dia aja gitu ya kan. Apakah itu termasuk ikhlas atau enggak? Kita dengarkan tausiah atau kajian dari Syekh Ali. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat, nikmat Islam, iman, nikmat taufiknya kita sama-sama duduk di tempat yang penuh barakah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang kita pelajari, dan ilmu yang bermanfaat diamalkan. Ilmu yang bermanfaat diamalkan dan disampaikan kayak orang yang lain, agar insyaAllah buku amal ibadah kita terus terbuka selama orang lain itu berbuat amal salih, karena kita telah memberitahu. Langsung kita sama-sama mempelajari rahasia dan nikmatnya ikhlas. Memang kita di dunia ini tanpa ikhlas tidak ada berkah. Seluruh ibadah kita, seluruh amal kita, seluruh kegiatan kita, kalau titis-titis ikhlasnya disuntuhkan, dirusakkan, percuma amal ibadah kita. Sudah sia-sia. Oleh karena itu, ibadah itu tidak keluar dan wajib dipenuhi dengan 3 hal yang dinamakan oleh ulama rukun-rukun ibadah. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala suratul Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Allah menjelaskan di ayat ini 3 rukun ibadah yang kita tidak bisa jauhi untuk menyempurnakan ibadah kita. Yang pertama, cinta kepada Allah. Kenapa kita salat? Kenapa kita puasa? Kenapa kita sedekah? Kenapa kita datang jauh-jauh untuk mengikuti majlis ta'lim di Masjid Nada ini?
di mana kita bersaja menggerakkan kaki ini untuk beribadah kepada Allah, yang mendorong kita beribadah karena cinta kepada Allah, bukan untuk kemaslahatan duniawi, bukan untuk dikenal, bukan untuk dibunya nama, bukan untuk orang tahu saya datang ke Masjid Nada pagi-pagi hari untuk mengikuti majlis ta'lim. Saya tidak berharap apa-apa dari manusia. Atas dasar kita cinta kepada Allah, ini merubahkan keikhlasan yang luar biasa. Oleh karena itu, cinta kepada Allah harus ada buktinya. Jadi dinamakan atau digambarkan oleh ulama, khususnya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, menggambarkan ibadah orang mukmin itu sebagaimana burung punya kepala sama dua sayap. Jadi cinta itu adalah kepala. Jadi kalau burungnya, kira-kira ada burung bisa terbang tanpa kepala? Ada yang pernah lihat? Barangkali burung hantu katanya. Tidak ada. Artinya ibadah kita mati tanpa cinta. Tidak ada artinya. Jadi apa yang membuat kita beribadah, bersemangat, begitu mendengar azan, menggerakkan kakinya ke masjid, mencari ridha Allah SWT. Cinta kepada Allah yang mendorong kita, membangkitkan kita, membuat kita bangun malam hari tahajud, menaji Al-Quran, bersedekah terang-terangan atau rahasia. Itu semuanya karena cinta kepada Allah. Bagaimana agar Allah benar-benar, bagaimana kita mencintai Allah, kita berharap juga Allah mencintai kita. Jadi yang pertama, cinta kepada Allah, mahabbatullah. Yang kedua, berharap, harap surga dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ibadah kita tidak jauh dari ridha Allah. Jadi kalau seandainya kita beribadah kepada Allah, tapi harap dunia, susah. Berarti tujuan kita bukan semata-mata karena Allah. Jadi kenapa kita beribadah? Ya harap dikabulkan ibadah kita oleh Allah. Kenapa beribadah? Harap pahala dari Allah. Kenapa bersedekah? Harap dilipatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala 10 kali lipat. Harap diberikan kemudahan dunia akhirat. Harap diberikan badan yang sehat, anak dan turunan salih dan salihah, dan banyak hal. Jadi ada harapan. Tapi sebelum harapan itu sudah ada cinta pertama. Yang ketiga, takut kepada Allah. Sebagaimana di ayat itu yang tadi saya bacakan, Al-Isra 57, yarjuna rahmatah, berharap rahmat, ridha, surga, pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yakhafuna azabah, mereka takut disiksa, takut tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, takut amal ibadahnya menjadi sia-sia. Jadi cinta kita kepada Allah harus ada bukti. Saya yakin semua para jamaah sekalian, pemirsa juga saat beribadah pasti harap sesuatu. Ada yang harap batas-batas dunia saja. Artinya dia berharap membaca idza waqa'atil waqi'ah untuk menghilangkan kesusahan dan kemiskinan. Jadi itu namanya harapan. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Dia berharap membaca suratul waqi'ah karena cinta Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Dia yakin kalau kita benar-benar karena Allah, lillahi ta'ala, mencari ridha Allah, karena cinta Allah, Allah akan memberikan kemudahan, memberikan kekayaan, mempenuhi hajatnya, apapun yang dia inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mencintai orang itu. Jadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah harus ada bukti-bukti dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya membawakan sebuah cerita. Orang yang salat belum tentu cinta Allah. Orang yang mempelajari ilmu belum tentu cinta Allah. Orang yang berpuasa dan bersedekah belum tentu cinta Allah. Kapan bisa kita bisa tahu atau mengetahui bagaimana orang itu cinta Allah? Cerita ini, ada seorang pernah membuka sebuah toko, sudah menghabiskan modal 300 juta. Dan orang itu orang salih, rajin salat di masjid, rajin bersedekah, amanah, jujur, Masya Allah luar biasa orangnya. Begitu dia buka toko, menunggu 1 bulan, selama 1 bulan tidak ada yang datang beli.
ada apa ini rizki dah mau datang, padahal Masya Allah ibadahnya luar biasa orang itu. Qiyamul lailnya, puasanya. Sampai 6 bulan dia masih nunggu rizkinya datang, tidak ada yang datang. Sambil dia sudah ikhtiar, sudah berusaha, bertawakal juga kepada Allah SWT. Dan ibadahnya Masya Allah. Habis 6 bulan, ada seorang datang. Dia mau belanja. Masya Allah, beli barang. Kelihatannya orang itu kaya. Beli barang berapa? Habis uang 300 juta. Jadi kesabarannya berhasil 6 bulan. Tapi pas dia lagi dalam nawaran untuk beli barang itu, jadi atau tidak jadi, danar azan zuhur. Di sini membuktikan dia cinta Allah atau cinta 300 juta. Kadang-kadang kita lagi belanja lupa diri. Apalagi kalau ada tamu, sudah lama kita tidak pernah dapat rezeki. Begitu datang tamu yang mau beli, yang mau belanja banyak dari barang-barang kita, kita dengar azan, oh gampang nanti belakangan. Kita cepat-cepat bisa, yang penting cepat bisa lunasi atau bisa jadi jualan itu. Kalau salat gampang nanti belakangan. Kalau tidak ketemu jamaah salat sendiri. Di sini artinya selama dia dulu salat sebelum kejadian ini, selama dia salat itu karena bukan cinta Allah. Tapi kalau dia benar cinta Allah, dia sudah dah lihat dunia kalau sudah dengar perintah Allah. Dengar azan, sudah dah ada dunia. Dia langsung mengutamakan Allah dan Rasulnya. Tidak ada lain. Ini cintaannya yang sudah ditanamkan dalam jiwanya sendiri. Yang mendorong dia sudah lupa dunia. Hanya tahu saja masjid, begitu mendengar azan. Tidak ada jualan, tidak ada apa-apa. Ini membuktikan. Tak perlu kita bicara, saya cinta Allah. Bukti perbuatan kita ini yang merubahkan kita benar-benar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya guru, Masya Allah. Kalau dia salat, lupa diri. Bagaimana kalau dia salat lupa diri? Kalau diundang suruh isi ceramah, benajian antara maghrib sama isya. Jadi dia datang salat maghrib berjamaah. Habis salat maghrib, dia kan ada sunnah ba'diyah. Dia salat sunnah ba'diyah. Jamaah akan nunggu ceramahnya. Salat sunnah ba'diyah selesai sudah azan isya. Jadi tak jadi ceramah. Heran orang tanya sama saya. Saya bilang kalau antum undang, jangan undang antara maghrib sama isya. Kalau mau undang, undang aja habis isya. Atau siang hari sebelum salat jauh waktu. Akhirnya diundang pernah di pagi hari. Dia datang kira-kira jam 10. Diundang semua para hadirin, datang guru saya masuk masjid. Biasa kalau masuk masjid ada tahiyatul masjid. Orang jamaah nunggu sekarang jam 10 mau dimulai. Dia masuk salat 1 jam tahiyatul masjid. Jam 11 orang jamaah, gimana ini? Saya bilang jalan keluarnya jangan undang ke masjid. Bikin ceramah di rumah karena ada tahiyat rumah kan? Biar tak salat. Masya Allah, kalau dia salat, lupa diri. Kalau kita lagi salat, belanja di dalam salat. Beda salat kita sama salat orang-orang yang benar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ada 5 hal yang insya Allah kita akan bahas sama-sama. Bagaimana syaitan berusaha untuk merusakkan ibadah kita. Jadi kalau 5 poin ini kita tidak berhati-hati, tidak menjaga, berarti ibadah kita sudah dirusakkan oleh syaitan. Semoga semua yang hadir di sini dan pemirsa dilindungi oleh Allah amal ibadahnya dari kerusakan dan kejahatan syaitan. Memang ibadah kita harus benar-benar dijaga. Ihfazillaha yahfaz. Jagalah perintah Allah, jaga amalmu kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dunia dan akhirat. Silahkan kita menunggu info ini berikut. Ya, alhamdulillah. Saya lagi menikmati ngaji ini dari Syekh Ali ya. Saya mau tanya dulu nih yang dari Padang, mana dari Padang? Subhanallah. Kok banyak benar dari Padang ya? Hah? Cinto, apa Cinto? Maksudnya si Cinto gitu? Cinto sama Yosop Mansor gitu. Oh ini yang kemarin ikut Indonesia Menghafal. Ya, Wisuda Akbar.
Alhamdulillah. Ya udah jangan pulang sampai tanggal 16 besok ya. Ya kan kita punya Indonesia menghafal lagi hari Minggu. Tanggal 16 ya. Ini yang dibiayai sama wali kota itu bukan? Oh, terima kasih Pak Wali Kota Padang. Mudah-mudahan Pak Wali Kota Padang diganti sama Allah rezekinya yang berlipat-lipat. Kapan-kapan nanti saya yang berangkat ke sana bersama seluruh jamaah Masjid An-Nida. Bayarin juga tiketnya semua. Baik, yang dari Padang barangkali ada yang mau testimoni katanya. Silakan Ustaz Labar bantu. Iya, ini sudah siap. Ibu ya, dari Padang. Oh ya, silakan. Ibu Safrida mana Ibu Safrida? Ibu Safrida. Ya. Oh, ini banyak yang nunjuk bingung. Ya udah boleh yang mana aja. Ya. Ya, yang mana? Safrida dulu Ibu ya. Ya Ibu, majuan sedikit. Ya. Pedagang. Ya, Oh ya, sini. ini rata-rata Kasih pedagang jalan ya dulu. Padangnya. Ya, sini. Padang pedagang. Sebagian. Ya. Oh ini Ustazah juga, Ustazah Safrida. Qori'ah juga. Hafizah juga. Masya Allah. Punya anak perempuan ada? Punya putra 1, putri 1. Putri umur berapa? Putri umur 17 tahun Jumat besok. Nanya. Bukan pengen ngawinin. Buat adik saya. Saya punya adik. Ya Syaukani Ridho. Itu kelangkahan sama adiknya. Adiknya Husnul Adib. Duluan nikah. Tanggal 5 Juni besok. Nah, kalau pemirsa ada ya yang umurnya kira-kira 20 begitu. Boleh nanti jadi besan sama saya. Amin. Saya kawinin sama adik saya. Kalau adik saya nggak mau ya insya Allah. Ya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia yaitu Syekh Ali dan juga Ustadz Mansur dan juga mungkin pemuka-pemuka masyarakat yang tidak saya kenal. Nama saya Syafrida SM Iki dari Padang, Sumatera Barat. Saya telah bersuami, punya 2 orang anak, yaitu putra dan putri. Yang satu, yang putrinya udah umur 17 tahun, Jumat besok. Yang putra baru 11 tahun kurang, itu kelas 5 SD. Ya, saya pernah sering mendapat keajaiban mungkin tentang masalah sedekah ini. Pernah itu beberapa bulan yang lalu yang tidak mungkin saya sebutkan semuanya. Ada seseorang yang datang kepada saya. Saya ini tinggal di masjid Pak. Saya tidak punya rumah. Kebetulan suami saya juga imam masjid. Jadi kami tinggal di masjid. Jadi datang seseorang yang kepada saya bilang, Ibu Ida, panggilan akrabnya Bu Ida ya. Bu Ida, saya mau pulang kampung. Saya mau pindah lagi ke kampung. Karena tidak bisa hidup di kota Padang. Dia tidak punya suami, suaminya kurang bertanggung jawab begitu. Dan dia juga punya anak yatim 3 orang. Yang satu saya bantu masukkan ke yaitu Panti Asuhan Al-Barkah, juga terletak di Kota Tengah. Kemudian diterima di sana, sekarang anak itu berumur kelas 6 SD, tamat tahun ini. Jadi saya tidak punya apa-apa Pak, karena saya tidak punya penghasilan tinggi. Saya cuma punya uang Rp50.000 saat itu. Saya tidak mikir lagi untuk ongkos anak saya besok pagi. Terharu, saya ambil ke dalam kamar, saya kasihkan semuanya. Oh, ya silakan, ini yang dapat saya bantu kamu. Kira-kira jam 5 sore dia datang. Setelah maghrib, ada seorang ibu yang datang lagi kepada saya. Bu Ida, tolong Bu Ida bantu saya. Pembantu saya kesurupan dari jam 5 tadi. Katanya, saya bukan dukun, bukan apa-apa. Itu karena mungkin saya tinggal di masjid, masyarakat percaya pada saya. Dia yakin
Kemudian tolong Bu Ida saya bantu saya tolong. Kami udah kehilangan akal memegang lima orang memegang dia tidak mampu. Jadi saya tidak punya kemampuan apa-apa Ibu. Saya manusia biasa seperti Ibu. Pokoknya Bu Ida datang ke rumah saya. Kemudian saya datang, dibawanya ke rumahnya. Saya lihat anak itu setengah terlentang, diikat kakinya karena tidak mampu lagi untuk memegang anak ini meronta-ronta. Langsung saya juga pernah begitu ya berguru dengan seseorang. Ya langsung saya ajak jin itu komunikasi. Saya ucapkan salam. Ada jinnya? Iya memang. Oh. Saya ajak baca salam, dia tidak menjawab gitu kan. Tidak menjawab dia, kamu dari mana? Dari situ. Siapa nama kamu? Sianu. Kami ada 2 orang sepasang. Nah, gitu. Istilahnya sepasang remaja gitu. Yang anak ini juga masih remaja, usia kira-kira 16 tahun. Saya cuma membaca syahadat kepada Allah dan selawat. Saya salami dia, ajak bersalaman. Ya, kalau begitu kita seakidah enggak? Dia marah pada saya, kamu manusia, saya tidak takut kepada manusia jahat katanya kan, macam-macam penghinaan manusia. Lantas kayak bilang, jangan macam-macam. Bisa disingkat dikit? Nah itu. Jadi kemudian setelah itu tidak berapa lama, saya bersalaman dengan dia, baca syahadat dan saya berdoa kepada Allah. Alhamdulillah jin itu keluar, anak ini sadar kembali. Setelah itu ibu itu memberi saya uang 100.000 rupiah. 2 jam kemudian. Alhamdulillah. Itu keajaiban rezeki yang baik saya dapatkan. Terima kasih Ustazah. Salam sama suami. Iya. Salam sama jemaah masjid semua. Iya. Di Padang ini memang tidak ada kota ya? Nggak ada kota di Padang. Yang ada koto. Iya, koto. Iya, terima kasih. Ustaz Albar, Iya. barangkali yang lain? Iya. Sudah? Iya betul ya, nggak ada kota kan, koto ya sebutannya. Sama cara menyebutnya, koto Padang. Ya. Assalamualaikum. Bukan. Oh kota tetap ya. Oh kalau koto Kampung Pawali. Oh. Coba ngomongnya udah bener belum? Kampung Pawali gitu. Cie, duo, tigo, ampe. Ya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya mau nanya sama Uda Ali. Pak Ustadz sama nama Pak Ustadz, keduanya nggak apa-apa juga. Ya. Pak Ustadz, nama saya Nur Hayati. Saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ini saya telah sampaikan juga tadi bahwa saya punya pengalaman. Waktu itu saya Disingkat ya. Di Tanah Suci. Saya didatangi 3 orang ibu. Waktu itu saya agak merasa kurang senang melihat ibu itu. Karena katakanlah mulai ada pikiran saya mulai jijik karena ada lalat segala macam. Tapi saya cepat istighfar. Ya Allah, karena saya berada di Masjidil Haram. Ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Semoga hamba lulus dalam ujianmu ini. Saya yakin ini adalah ujianmu ya Allah. Rupanya ibu itu dia meminta dengan bahasa Arab. Ya cuma saya dapat menangkap artinya. Pertama dia miskin. Yang kedua dia punya anak yatim. Punya anak yatim, kemudian dia melu saya. Saya kasihan dia meneteskan air mata, saya juga menangis. Saya tahu maksudnya mungkin dia meminta sedekah, meminta. Kemudian saya spontan, saya kasih uang sesuai dengan kemampuan saya di saat itu. Saya beri. Kemudian saya melihat ke belakang, saya menengok teman saya, karena saya sendiri dalam itu masjid itu, teman saya nggak ada. Waktu saya menengok ke belakang, saya lihat lagi, nggak ada dia. Saya lihat kemana pergi, nggak ada apa. Ya Allah, ini adalah ujianmu ya Allah. Saya pernah seperti itu. Kemudian setelah selesai ibadah haji, saya pulang ke Padang. Rupanya setelah 3 hari saya sampai di Padang, subhanallah, ya Ustadz, saya dulu usaha saya dagang, sudah 4 tahun uang saya nggak dibayar. Kemudian dikasih saya amplop, didatangi oleh ibu suatu kumpulan, karena beberapa orang yang belum bayar. Diberi saya lihat amplop itu subhanallah ya Ustaz. Rupanya karena saya istighfar kepada Allah, saya diberi lagi yang lebih dari yang saya berikan di waktu sedekahkan. Dan uang itu saya sedekahkan ke masjid lagi.
juga saya sekalian di sini bertanya, karena saya sudah tidak ada terpikir waktu itu, apakah saya masih sah untuk menerimanya? Uang yang sudah lama saya tidak terpikir, tetapi uang itu saya berikan ke masjid. Hanya itu pengalaman saya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya orang-orang Padang, orang-orang Tasik, ya orang-orang Kalimantan. Aslinya sebenarnya orang Indonesia ini pedagang. Aslinya pedagang. Cuman culture lama-lama kemudian berubah. Berubah akhirnya lama-lama menjadi bangsa yang tidak lagi berwirausaha. Jadi semangat orang-orang Padang, kan orang Tasik begitu tuh, luar pergi dari kampungnya kemudian berdagang. Jadi saya juga menganjurkan kepada seluruh pemirsa untuk banyak-banyaklah berusaha supaya kita menjadi muslim yang kaya raya. Kaya raya itu bukan berarti harus punya mobil, enggak. Dengan kita tidak meminta, insya Allah itu sudah kita menjadi kaya raya. Baik, Syekh Ali masih ada sisa waktu 2 menit. Oh, tinggal 1 menit. Baik, kalau gitu tinggal 1 menit. Kita baca sholawat saja, mengantar nanti Syekh Ali mengajar kita lagi tausiah di segmen yang berikutnya. Allahumma salli ala zalimin bil zalimin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih sama-sama mempelajari dan membahas tentang keindahan dan kemuliaan ikhlas. Memang tingkatan-tingkatan manusia berbeda dalam bercinta kepada Allah, dalam ikhlas, dalam khusyuk, dalam melaksanakan ibadah, termasuk juga dalam berbuat atau amal sedekah. Tak semua manusia bisa sama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang namanya sahabat Rasulullah SAW dengan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berbeda. Sebagaimana Umar bin Al-Khattab pernah meninfakkan bersedekah waktu hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah, membawa separuh harta untuk memberikan kepada Rasulullah SAW. Ini sedekahku ya Rasulullah. Tapi datang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membawa semua hartanya. Ditanya oleh Rasulullah kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya tinggalkan separuh hartaku." Rasul bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Dia bilang, "Saya tinggalkan Allah dan Rasulnya." Memang beda. Tak mungkin kita bisa memaksa diri untuk menjadi seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi kita berusaha karena mereka sebagai qudwatun hasanah untuk kita dan Rasulullah SAW sebagai qudwatun hasanah untuk kita, kita berusaha semaksimal mungkin menjaga amalan ibadah kita agar insyaAllah kesempurnaan ikhlas dan juga dilindungi dari kerusakan syaitan. Karena syaitan sebagaimana saya menjelaskan berusaha untuk merusakkan ibadah kita. Yang pertama, ada 5 cara. Jadi syaitan ini tidak akan berhenti menggoda kita. Meskipun dalam usaha dunia, meskipun dalam ibadah, di mana kita berada selalu ada syaitan. Tapi selalu kita berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang pertama, salah satu cara syaitan untuk merusakkan ibadah kita, syaitan berusaha ibadah kita agar menjadi ibadah bukan karena Allah.
ada saja kemaslahatan duniawi, mencari nama, mencari muka, mencari apa saja. Jadi syaitan berusaha merusakkan ibadah kita yang awal-awalnya karena Allah merubahkan menjadi karena dunia. Sebagaimana hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Yang satu hijrah lillahi wa rasul, yang satu hijrah ala ma nawa, karena perempuan dan wanita. Jadi begitu syaitan berusaha untuk merusakkan ibadah kita, merubahkan keikhlasan kita menjadi syirik atau riya. Yang kedua, syaitan berusaha mencampurkan ibadah kita dengan berbuat bid'ah yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita selamat dari hal ini bagaimana? Harus kita benar-benar menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita pelajari yang sudah ada dasarnya dari Quran dan hadis Rasulullah SAW, kita tetap menamalkan dan harus yakini ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syaitan berusaha membuat kita lalai dalam ibadah. Ini amalan syaitan. Kan di dalam Al-Quran ada an salatihim, ada ala salatihim, ada fi salatihim. Ini tiga hal ini beda. Beda an, ala, fi. An masuk neraka, ala selamat dari godaan dan musibah dunia. Tapi yang beruntung dunia akhirat, fi. Ini bahasanya sendiri nanti. Fi salatihim siapa, ala salatihim siapa, an salatihim siapa. Padahal semua salat. Tapi ada yang salat tapi kata Allah an salatihim sahun, masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi syaitan membuat kita lalai dalam melaksanakan ibadah. Jalan keluarnya apa? Kita berusaha menhadirkan kalbu dan fikiran saat melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita masuk dalam ibadah macam salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, berarti jangan ada dunia masih lebih besar. Allahu Akbar masih dunia lebih akbar. Berarti di situ syaitan sudah menang melawan kita agar kita bisa lalai dalam melaksanakan ibadah. Akibahnya ibadah itu membawa kita ke neraka bukan ke surga. Berarti kita harus benar-benar mujahadah dalam melaksanakan ibadah. Yang keempat, syaitan berusaha membuat kita orang-orang yang suka menceritakan ibadah kita. Kadang-kadang boleh cerita sebuah ibadah yang kita punya niat agar membuat orang lain semangat, membuat orang lain mengambil pelajaran dan ibrah. Tapi jangan kita mempunyai kebiasaan suka, kita punya jiwa suka menceritakan ibadah kita. Jadi kalau kita salat malam, suka mencerita saya sudah salat malam. Kalau kita bersedekah, kita suka mencerita saya bersedekah. Masal kita bersedekah berapa kali? 100 kali, cerita 100 kali bersedekah. Ada orang misal haji, kalau di Indonesia kebiasaan ya. Kalau di Indonesia yang sudah haji, topinya putih ya. Jadi ini tanda orang sudah haji. Ini sudah menjadi kebiasaan, itu bukan masalah. Kadang ditanya sama orang, "Mbak, berapa kali haji?" Ini kan jelas sudah haji kan? "Mbak, berapa kali haji?" Dia yang jelas sudah sekali kan? Kenapa kita cerita yang lebih? Alhamdulillah saya sudah 7 kali dan umrahnya sudah 25 kali, insyaallah mau 100 kali. Ini artinya dia suka. Kira-kira ada yang suka menceritakan dosanya? Ada yang berani? Berbuat macam-macam maksiat dan dosa, ada yang berani? Apakah ada yang pernah mendengar seorang ustaz atau khatib naik mimbar memberikan ya ma'asyiral muslimin, wahai orang Islam sedang Jumat yang dirahmati Allah, saya pernah berbuat macam ini. Ada yang berani? Bagaimana caranya kita menutupkan dan merahasiakan dosa kita, berusaha juga merahasiakan amal ibadah kita. Jadi setan berusaha membuat kita suka, cinta, senang mencerita. Yang kelima, setan berusaha untuk membuat kita bangga diri dalam ibadah. Jadi kalau kita beribadah sudah melihat diri,
Alhamdulillah saya lebih baik dari orang lain. Katanya begitu. Kalau saya alhamdulillah rajin salat malam, kalau tetangga saya tiduran. Ini sekarang kalau kita sudah punya perasaan seperti ini, orang yang tidur malah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu niatnya apa. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Man nawa an yaqumal lail falam yakun kutiba lahu qiyamul laila." Orang-orang yang niatnya untuk qiyamul lail tapi ketiduran. Sampai azan subuh baru bangun, diberikan oleh Allah pahala sudah qiyamul lail. Ini niatnya, tapi niatnya ikhlas. Tapi jangan orang niat, ya Allah, saya mau insyaallah qiyamul lail. Tapi dia tidak bikin apa, berusaha. Artinya tidak pakai alarm. Ya udah, gampang kalau bangun, dah bangun, dah apa-apa. Oh, itu berarti niatnya dah jelas. Jadi harus kita tegas dalam niat dalam melaksanakan ibadah. Jadi harus kita berhati-hati menjaga ibadah kita agar jauh dari syirik dan riya, jauh dari juga bid'ah, jauh dari untuk lalai dalam ibadah, jauh juga dari menceritakan, senang menceritakan. Yang kelima, berusaha kita menjaga ibadah kita agar jangan sampai kita ujub, membangga diri saat melaksanakan ibadah atau merasa diri saya lebih baik dari orang lain. Saya lebih baik, saya lebih alim, saya lebih faham. Harus selalu kita merendahkan diri. Saya masih banyak dosa, saya masih banyak kekurangan. Walaupun merasa diri sudah banyak amal ibadahnya lebih banyak dari orang lain, tetap kita melihat orang lain lebih baik dari kita sendiri. Ini merupakan tawadu kita dan ikhlas kita yang luar biasa. Apa beda ikhlas dan riya? Ini banyakkan sebenarnya bingung dalam melaksanakan ibadah. Kapan saya bisa tahu ini ikhlas? Kapan saya bisa tahu ini riya? Saya sekarang bertanya kepada jemaah sekalian. Orang-orang yang membaguskan ibadahnya, menindahkan ibadahnya karena manusia. Namanya apa? Riya. Orang yang meninggalkan kebaikan karena manusia, namanya apa? Riya juga. Oh, berarti tidak ada beda ya. Saya akan menceritakan sebuah kisah. Ada seorang mau bersedekah. Misal di masjid, dia sudah niat mau bersedekah. Datang dari rumah, saya insyaAllah pagi hari ini di acara nikmatnya sedekah, saya mau di depan Ustaz Yusuf Mansur, saya mau bersedekah 1 juta. Begitu dia sudah datang ke masjid, berubah. Kenapa tak jadi? Dah enak. Kenapa dah enak? Dah enak di depan orang. Nanti dibawakan cerita. Akhirnya dia tak jadi. Tak jadi berbuat amal sedekah yang dia sudah niatkan, apa hukumnya? Ikhlas atau riya? Hah? Dia kenapa tak jadi bersedekah? Karena takut? Berarti amalannya? Dia tidak bersedekah berarti? Bagaimana riya? Dia takut riya. Bagaimana bisa riya? Berarti ikhlas ya? Hah? Niatnya ikhlas. Dia tidak mau bersedekah. Dia niat bersedekah di masjid. Saat di acara nikmatnya sedekah. Tapi kenapa tak jadi? Kenapa mundur? Padahal sudah dia berniat. Takut riya. Tak jadi. Hukumnya apa? Riya juga? Atau ikhlas? Oh. Tapi ini satu lagi. Ada orang datang, Ustaz Yusuf Mansur misal mengajak sedekah. Dia datang, Ustaz, ana mau bersedekah 10 juta. Terus di depan, di acara live, langsung datang ke depan, dia serahkan 10 juta. Bagaimana? Ini amalan ikhlas atau riya? Hah? Hah? Tergantung niatnya. Mohon maaf para jamaah sekalian, belum mengerti beda ikhlas sama riya. Saya memberikan contohnya. Orang membaguskan ibadahnya. Orang bersedekah. Niatnya untuk dipuji oleh jamaah. Itu namanya apa? Bukan riya. Namanya syirik. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ibadah itu hak Allah kan?
dia merubahkan niatnya, membaguskan ibadahnya karena manusia. Berarti dia memindahkan ibadah hak Allah menjadi buat manusia. Itu sudah syirik. Lebih parah dari riya. Tapi yang tadi niat sedekah 1 juta di masjid, nada misal di sini di acara nikmatnya sedekah, dia berniat, dia mundur, tidak jadi bersedekah karena takut riya, justru dia jatuh dalam riya. Silahkan kalau sudah niat, bersedekah jangan mundur. Kita akan lanjut menjelaskan masalah berbeda ikhlas dan riya sesaat selanjutnya ini insyaAllah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, subhanallah tadi apa yang disampaikan oleh Syekh Ali menjadi cermin buat kita. Ternyata banyak hal yang perlu kita benahi dalam tatanan ibadah kita kepada Allah dalam menggapai sebuah keikhlasan. Semoga Allah yang Maha Kasih Maha Sayang menurunkan kekuatan itu dan kita menjadi orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sudah ada lagi testimoni dari Banten, Ibu ya. Insyaallah akan menceritakan kebaikan dan semoga yang diceritakan ini menjadi kebaikan buat kita semua, jauh dari riya, jauh dari sum'ah. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hairunisa dari Banten. Saya mau cerita masalah usaha saya ya Pak Ustadz. Saya tuh tadinya kecil-kecilan, cuman disemprot rumah saya pakai jual pulsa elektronik gitu, simpati as. Nah setelah berjalan-berjalan, suami saya bilang gini, gimana ya Bu kalau kita buka depan rumah sendiri, counter, gimana caranya, saya bilang gitu. Terus oh iya, saya punya kulkas, kulkas itu nggak bermanfaat buat saya. Saya punya motor, motor juga nggak bermanfaat buat saya. Akhirnya barang itu saya sedekahkan. Masyarakat taunya saya jual itu Pak Ustadz. Ya, jadi yang tahu yang saya kasih sama yang saya kasih sama saya aja yang tahu. Jadi masyarakat taunya itu dijual sama saya. Berapa lama kemudian saya dapat rezeki dan akhirnya saya bisa buka konter depan rumah saya sendiri Pak Ustadz, subhanallah. Insya Allah juga saya mau mensedekahkan rumah saya supaya anak-anak saya jadi penghafal Al-Quran dan hutang-hutang saya dibereskan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ada yang telepon katanya. Sudah ada yang masuk Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Imam di? Ya, silakan Pak Imam, ada Syekh Ali dan Ustadz Yusuf Mansur di depan. Silakan bertanya langsung kepada beliau-beliau di depan ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustadz Yusuf Mansur. Saya sangat merinding sekali Pak Yusuf. Saya mendengar tausiah Ustadz sangat menginspirasi saya sekali. Kemudian ini pengalaman saya Ustadz. Dan keikhlasan ini kami tak doa restunya. Karena kemarin itu nawai niat kemarin membantu dari masyarakat yang membutuhkan uang ya. Kami niat itu sudah ikhlas membantu. Tapi kok kenapa gitu ya Ustaz ya, kok dari beberapa yang kami bantu ini kok tidak ada niatan untuk memberikan gitu. Tapi di sisi lain saya tetap ikhlas karena saya sudah mempunyai niatan ini. Saya tidak keluarnya alhamdulillah saya sudah ini tetap ya Allah. Saya sudah niat ingin berangkat haji dan alhamdulillah sudah mempunyai posisi insya Allah tahun 2015. Tapi saat ini saya masih punya utang-utang. Kemarin saya mempunyai televisi. Saya itu niat saya ingin
bagaimana untuk bisa segera lunas poinnya kami. Jadi saya sedekahkan. Kemudian subhanallah kemarin juga ada rezeki saya mengasih 100. Putus ya. Ya ini nggak terlalu jelas kalau ke dalam masjid ya suaranya. Mungkin pemirsa jelas tapi suara ke dalam nggak jelas. Silakan teruskan. Jadi antara ikhlas sama ria itu sangat tipis. Jadi harus kita saat beribadah benar-benar berhati-hati, menjaga keikhlasan kita. Kenapa menjaga keikhlasan kita? Memang karena keberkahannya luar biasa dunia akhirat. Bin niyati ya'zumul amal. Kadang-kadang kita punya amalan sangat kecil, sangat sedikit, tapi dengan keikhlasan kita Allah menjadikan di sisinya sangat besar. Tadi saat saya menjelaskan beberapa hal yang syaitan berusaha merusakkan amal kita, bukan berarti tidak boleh kita menceritakan. Saya sudah tadi bilang apa? Saat kita misal punya niat dari cerita amal ibadah kita, yang kita dapat saat kita bersedekah, apa yang kita bisa dapat membuat kita alhamdulillah bisa bahagia, ada perubahan dalam kehidupan kita. Semoga cerita ini ada manfaatnya untuk masyarakat, untuk orang lain. Boleh kita ceritakan untuk belajaran bagi orang lain. Yang saya maksud yang tidak boleh kita ceritakan, kalau kita suka, kita senang. Jadi kita senang orang tahu apa yang kita lakukan. Kita senang di mana-mana kita berada, orang tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita beramal. Jadi setiap salat malam saya cerita, setiap bersedekah saya cerita. Tapi kalau kita dapat misal dari salat malam, keistimewaan dalam kehidupan kita, kebahagiaan, kita dapat rezeki yang tidak sangka, dari penghalaman misal sedekah, dari penghalaman. Jadi kalau Ustaz Yusuf Mansur minta sama jamaah, menceritakan penghalaman yang kita dapat, itu bukan menajarkan riya. Justru di situ keikhlasan kita, ini tergantung niat orang yang cerita. Kalau Ustaz menajarkan kita cerita, agar bermanfaat bagi orang lain, berarti Ustaz niatnya ikhlas. Tapi yang orang yang cerita itu bagaimana? Berarti kita koreksi niat kita. Kalau kita benar cerita, agar bermanfaat bagi orang lain, silahkan. InsyaAllah banyak manfaatnya. Tapi kalau kita cerita, agar dipuji oleh orang, agar disenangi oleh orang, agar dikenal oleh orang, berarti kita niat ada tujuan lain, bukan untuk manfaat manusia. Jadi hablum minallah wa hablun minan nas. Jadi sangat tipis antara ikhlas dan riya. Saat kita apapun ibadah termasuk sedekah, kalau kita tinggalkan sedekah karena manusia, itu riya. Kalau kita keluarkan sedekah untuk manusia atau karena manusia, itu namanya syirik, bukan riya. Contoh, kita datang di depan jamaah, datang ke Ustaz Yusuf Mansur memberikan sedekah 1 juta. Kita sudah niat. Tapi di dalam hati saya apa? Biar dikenal sama Ustaz. Agar diceritakan nanti di media TV. Agar saya ditunjukkan sama orang, Masya Allah ini ibu, Masya Allah. Itu jadi niatnya mencari pujian manusia. Mencari muka di depan manusia. Berarti dia bukan lillahi ta'ala. Walaupun dia bersedekah, itu bukan namanya riya, itu yang lebih parah. Jadi, al-amalu li ajlin nasi syirik, wa tarkul amali li ajlin nasi riya. Membaguskan ibadah karena manusia itu syirik, tinggalkan ibadah karena manusia, itu riya. Contohnya, saya akan menceritakan, saya punya kenalan, Masya Allah dia rajin di masjid di saf pertama. Selalu di saf pertama, tak pernah dia jauh dari masjid. Tiba-tiba salat subuh saya ke masjid, dia tidak ada. Saya heran, barangkali mungkin sakit atau luar kota. Saya tanya, habis salat saya bertanya kepada imam, mana bapak ini fulan? Rajin Masya Allah di saf pertama. Dia bilang, ada di belakang. Saya bingung, mungkin barangkali telat bangun atau apa. Saya mundur ke belakang, saya salaman, saya tanya, Pak, biasanya Masya Allah sebelum muazzin sudah ada di masjid. Kadang-kadang dia yang buka masjid. Padahal dia bukan muazzin, bukan pengurus, bukan imam. Hanya dari jamaah. Tapi semakin rajinnya Masya Allah ke masjid selalu duluan.
Saya bertanya, Pak, kenapa salat di belakang? Apakah telat bangun? Dia bilang, enggak, alhamdulillah sudah saya bangun dari jam 3. Tapi sebenarnya orang kampung saya membawakan cerita, saya orang yang paling rajin di masjid. Akhirnya saya dah enak, saya mundur. Saya bilang, Pak, mundur kenapa? Takut apa? Riak ya? Ya, takut riak. Saya bilang, justru salat di belakang itu riak. Jagalah salat di saf pertama, jangan rubah. Walaupun manusia dipuji, itu bukan harapan kita. Kalau manusia memuji kita, alhamdulillah ini nikmat dari Allah. Sebagaimana kata Rasulullah, tilka ajilu bushral mu'min. Di hadis yang sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ini khabar gembira dari Allah melalui manusia dipuji kita. Tapi kita di dalam niat kita tidak ada harapan pujian dari manusia. Tidak ada harapan untuk kebaikan dari manusia. Kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat melaksanakan ibadah, jangan was-was takut riya, tidak jadi. Yang sudah berniat pagi hari ini bersedekah, silahkan. Kita masih live. Jangan takut. Apapun yang kita niatkan, majulah. Karena lillahi ta'ala ini merupakan keikhlasan kita. Jangan kita kalah lawan syaitan. Ibu, jangan-jangan di depan ustaz. Nanti dibawakan cerita. Nanti begini, nanti begini, nanti begini. Akhirnya tak jadi bersedekah. Begitulah syaitan. Bagaimana kita semangat beribadah, menggoda kita agar tidak mau menjalankan ibadah itu. Jadi berhati-hati, kalau walaupun ada rasa was-was, rasa takut riya, jangan fikirkan was-was itu. Bismillah, tawakkal ala Allah, tawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga karena kita maju lillahi taala, bukan harapan apa-apa dari manusia atau dari kemaslahatan dunia. Semoga semua yang hadir di sini diberikan oleh Allah keberkahan, dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang benar ikhlas di mana berada. Seluruh amal ibadahnya senantiasa ikhlas lillahi ta'ala. Dan seluruh amal ibadah insyaAllah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, silakan lewat lah. Ya, pemirsa di rumah, di tanah air, di mana saja saudara-saudara berada semua, teruslah belajar, karena belajar itu tanpa batas. Bab tentang ikhlas, saya sudah sering katakan bahwa saya pribadi saja menulis 100 kasus tentang ikhlas. Dan ternyata beragam sekali kasusnya. Jadi terlalu luas. Jadi kalau kita berhenti ngajinya sampai di sini saja, nanti akan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan. Oh ntar gimana, ngajinya diterusin. Jangan sampai malah saudara jadi orang yang udah nggak sedekah, tapi ria. Udah mah nggak sedekah, tapi nggak ikhlas. Udah mah nggak sedekah, tapi syirik. Misalkan seperti ini. Ada orang yang nggak jadi sedekah karena ada kamera. Lalu dia mengatakan ke temannya, tadinya saya pengen sedekah tuh, tapi kan ada kamera, jadi saya nggak mau kelihatan. Tapi temannya ceritain, paham tuh? Ya, ini terlalu banyak kisi-kisinya. Nanti kita terus minta Syekh Ali mengajarkan kepada kita semua. Terus satu persatu, pemirsa juga silakan lihat di web, di wisatati.com, itu ada 100 kasus. Ada 100 kasus tentang sedekah yang saya taruh di kuliah online, yang ternyata membuat kita terbelalak. Bahwa ada ikhlas yang nilainya berganda-ganda. Ada ikhlas yang nilainya 0, ada ikhlas yang ternyata bukan cuman dikategorikan tetap ikhlas, tapi ikhlasnya berganda-ganda. Nah seperti apa dan bagaimana, ya jawabannya memang kita ngaji terus. Sampai kemudian Allah membukakan jalan buat kita. Bahkan ada yang ngomong ke saya, misalkan ada begini kasusnya, misalkan saya, ada orang sedekah terus gitu, tapi dia selalu ngomongin terus gitu. Nah secara fikih dakwah, orang-orang seperti saya wajib mengatakan seperti ini. Nggak apa-apa, tingkatan dia memang begitu. Nanti insya Allah lama-lama amalnya akan menyelamatkan dia. Amalnya tuh akan menyelamatkan dia. Lama-lama nanti Allah akan kasih pemahaman, kasih hidayah. Yang penting jangan keburu mati gitu. Ada juga yang ngomongin, wah Ustadz Anu noh minta tarif. Ustadz Anu kalau ceramah minta dibayar tinggi. Jawaban saya, nggak apa-apa, daripada lo nggak minta juga nggak ceramah juga. Ini mendingan juga lah orang yang ada amalnya, kira-kira begitu. Ada orang ngomongin kemana-mana amalnya, sedangkan yang ngomongin ini orang yang pelit. Kalau buat saya pribadi Maya, mendingan lo ngomongin amal lo dah. Tapi banyak anak yatim yang kemudian bisa diangkat, banyak anak-anak yang susah bisa disenangin gitu.
Nanti amalnya insya Allah akan menyelamatkan. Pembahasan ini pun ada. Pembahasan ini pun ada. Jadi tidak akan pernah berhenti ilmu ini. Terus menerus sampai kemudian kita mendapatkan pemahaman yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sisa 3 menit yang terakhir kita minta Syekh Ali berdoa secara sempurna, terutama untuk anak-anak kita ya yang saat ini sudah lulus, supaya kemudian masuk ke perguruan tinggi tetap terjaga lahir batinnya, tetap terjaga auratnya, tetap terjaga kehormatan dan kesuciannya. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang saleh-salehah. Buat anak-anak kita Syekh yang tanggal 10 sampai 14 besok ini ada apa namanya? Hair ya? Apa? Ujian susulan. Mudah-mudahan juga Allah luluskan ya, atau Allah berikan yang terbaik buat dia. Untuk anak-anak kita semua yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah sehatkan. Yang pendek umurnya mudah-mudahan Allah panjangkan. Insya Allah mudah-mudahan Syekh Ali akan segera berdoa. Pemirsa silakan diaminkan. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita di pagi hari ini. Dan sekalian saudara kita di Aceh kemarin yang mengalami gempa, semoga Allah SWT melindungi mereka dan memberikan kesabaran atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعمة وحسن الخاتمة ودوام النعمة وحسن الخاتمة اللهم وفق جماعة مسجد ندن dan seluruh pemirsa nikmatnya sedekah ya Allah. Berilah kemudahan dunia akhirat, panjangkan umur mereka, berikan badan yang sehat, selesaikan seluruh hajatnya. Ya Allah, berilah kepada semua jamaah pemirsa nikmatnya sedekah dan seluruh masyarakat Indonesia ya Rabbal Alamin. Berikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami kekuatan lahir dan batin agar senantiasa menjaga ikhlas yang sempurna. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, penuhilah hajat kita dari kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kepada kami kekuatan agar senantiasa beramal salih di mana kami berada ya Dzal Jalali wal Ikram. Berilah kepada kami taufik dan selamatkanlah ya Allah negara Indonesia dari bencana alam, dari segala bala dan musibah ya Rabbal Alamin. Angkatlah seluruh musibah dan bala, angkatlah seluruh penyakit ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah negara Indonesia negara yang ma'mur, menjadi negara Al-Quran, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Makasih, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.